Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan hari ini kita mendapatkan dua hal yang sangat penting untuk menghayati iman kita sebagai orang Kristiani. Seperti para murid seperti Yesus mengutus para murid-muridnya, demikian pula kita pun diutus oleh Tuhan. Kita semua di dalam status kita masing-masing, apakah itu sebagai kepala rumah tangga, karyawan, ibu rumah tangga, itu hendaknya mewartakan kerajaan Allah, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita dapat menjadi utusan yang baik? Bacaan pertama itu membantu kita. Kita dapat menjadi utusan yang baik kalau kita itu menyadari siapa kita dan siapa Allah. Bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Bahwa kita adalah orang-orang yang selalu jatuh. Bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Namun pada saat yang sama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Gambaran yang disampaikan tadi di dalam kitab Esra sangat bagus. Ya. Dia mengatakan bahwa di dalam masa perbudakan pun Allah itu tidak meninggalkan mereka. Allah itu hadir di dalam kehancuran kita. Pada saat kita terpuruk, bahkan terpuruk karena dosa-dosa kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kesadaran bahwa kita itu, walaupun kita itu berdosa, kita dikasih Allah, itulah yang memungkinkan kita untuk menerima tugas pengutusan. Ada seorang penulis mengatakan bahwa diampuni itu artinya adalah diutus. Diutus untuk mewartakan cinta kasih Allah kepada orang lain yang mungkin belum sampai pada kesadaran bahwa dia itu dikasihi oleh Allah walaupun dia itu berdosa. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sadar bahwa kita itu dikasihi Allah, kita hendaknya menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diutus, untuk mewartakan kepada orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, agar kita dapat menjadi seorang utusan yang baik, itu dibutuhkan satu hal yang sangat penting, yaitu relasi pribadi kita dengan Dia yang mengutus kita. Kesadaran bahwa kita itu dikasihi dan keinginan kita untuk mengasihi Tuhan karena kita sudah dikasihi dengan menjalankan perutusan, itulah yang menyebabkan perutusan kita jalankan dengan sebaik mungkin. Tanpa relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan, maka kerap kali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam perutusan itu masuk segala hal, kepentingan-kepentingan kita, keinginan-keinginan kita, mungkin kerinduan-kerinduan kita yang akhirnya menutupi tugas perutusan itu. Keinginan untuk diakui, keinginan untuk diterima, keinginan untuk dikagumi. Segala macam bentuk egoisme bisa masuk. Tetapi dengan kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa, kita dikasihi, bahwa relasi saya dengan Allah adalah relasi kasih yang erat, yang akrab. Disitulah maka saya sadar di dalam tugas perutusan saya, yang saya hadirkan bukanlah diri saya, melainkan Allah sendiri. Maka Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkataan Yesus kepada para muridnya,
Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Itu merupakan suatu perintah agar mereka menjadi pribadi yang bebas. Tidak mengandalkan segala sesuatu, tetapi mengandalkan Allah, dan akhirnya dengan demikian menghadirkan Allah di dalam pelayanan-pelayanan itu. Bukan wajah kita yang kita tunjukkan, bukanlah kekuatan kita yang kita tunjukkan, melainkan Allah yang berkarya. Sehingga mereka yang kita wartakan menemukan dalam diri kita yang lemah ini, yang rapuh ini, kehadiran Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mohon kepada Allah ya, yang telah memberi pengampunan kepada kita dan telah mengutus kita, sehingga kita dapat menjadi utusan-utusan yang baik dan setia. Tuhan memberkati.